Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tip dan trik belajar perangkat desa. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke sesi yang keempat atau sesi yang terakhir, nomor 76 hingga nomor 100 ya, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi seluruh pemuda dan pemudi, khususnya calon perangkat desa seluruh Nusantara ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan yang pasti selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Amin. Oke, langsung saja kita bahas ya untuk 100 soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk sesi keempat, yaitu nomor 76 sampai nomor 100. Nomor 76. Berdasarkan pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penyelesaian suatu persoalan dilakukan dengan mengedepankan asas titik-titik. A. Kebenaran. B. Kekeluargaan. C. Musyawarah mufakat. D. Keadilan. Jawaban yang tepat adalah iya, betul, C. Musyawarah mufakat. Lanjut nomor 77. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara sebagai penjabaran dari sila titik-titik. A. Pertama. B. Kedua. C. Ketiga. D. Keempat. Jawaban yang betul adalah iya, betul, A. Pertama. Lanjut nomor 78. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah titik-titik. A. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. B. Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. C. Aliran negara persatuan merupakan aliran yang diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya adalah ya, betul, A. Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Lanjut nomor 79. Berikut ini yang merupakan arti penting pokok pikiran pembukaan UUD 1945 adalah A. Pokok-pokok pikiran UUD 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau UUD maupun hukum yang tidak tertulis. B. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. C. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah iya, D. Semua jawaban benar. Lanjut nomor 81. Mohon maaf ya, kelewat ya teman-teman ya, kelewat satu. Nomor 81. Super Semar dikeluarkan dengan tujuan A. Melaksanakan Orde Baru. B. Melaksanakan pembangunan nasional. C. Memulihkan stabilitas keamanan nasional. D. Mengatasi krisis keuangan yang berkepanjangan. E. Memulihkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi. Jawabannya tepat adalah iya, C. Memulihkan stabilitas keamanan nasional. Lanjut nomor 82. Upaya diplomasi melalui KMP atau Konferensi Meja Bundar berlangsung pada tanggal A. 23 Agustus sampai 2 November 1949. B. 23 Agustus sampai 3 November 1949. C. 23 Agustus sampai 4 November 1949. D. 23 Agustus sampai 5 November 1949. E.
23 Agustus sampai 6 November 1949? Jawaban yang tepat adalah ya A. 23 Agustus sampai 2 November 1949. Untuk pembahasan ya, jadi untuk konferensi meja bundar atau KMP itu dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Lanjut nomor 83. Ideologi yang banyak dianut negara merupakan tujuan yang menjadi wahana politik dalam mencapai tujuan berbangsa. Di bawah ini yang tidak termasuk ideologi tersebut adalah A. Normatisme, B. Konservatisme, C. Liberalisme, D. Sosialisme, E. Fasisme. Jawabannya adalah ya A. Normatisme. Ya, kata kuncinya yang tidak termasuk ideologi ya. Lanjut nomor 84. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur aspek pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pernyataan tersebut adalah maksud dari Pancasila sebagai A. Falsafah bangsa, B. Dasar negara, C. Ideologi negara, D. Cita-cita bangsa, E. Instrumen bangsa. Jawaban yang tepat adalah iya betul, D. Cita-cita bangsa. Lanjut nomor 85. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Ideologi, B. Dasar negara, C. Nilai instrumental, D. Paradigma pembangunan, E. Lambang negara. Jawabannya adalah iya betul, B. Dasar negara. Lanjut nomor 86. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah A. Menghargai sejarah yang telah terlewati, B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya, C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan, D. Mengedepankan pendapat golongan, E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Jawabannya adalah iya, B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Lanjut nomor 87. Piagam Jakarta berisi perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, fasisme, serta memulai dasar pembentukan Republik Indonesia. Sebelum akhirnya dijadikan sebagai pembukaan UUD 1945, naskah Piagam Jakarta disusun untuk dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh panitia yang merumuskannya. Yang merumuskan Piagam Jakarta adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Muhyamin, D. Panitia Kecil, E. Panitia 9. Jawaban yang tepat adalah iya, E. Panitia 9. Lanjut nomor 88. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Falsafah bangsa, C. Instrumen bangsa, D. Dasar negara, E. Cita-cita negara. Jawabannya betul adalah iya benar, cita-cita negara. Lanjut nomor 89. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam A. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, D. Batang tubuh UUD 1945, E. TAP MPR. Jawaban yang tepat adalah iya betul, pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Lanjut nomor 90. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melewati proses yang panjang hingga akhirnya sampai pada perumusan final, yaitu pengesahan konstitusional. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal A. 1 Juni 1945, B.
22 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Jawabannya adalah ya betul, D. 18 Agustus 1945. Lanjut nomor 91. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah iya betul, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut nomor 92. Pancasila memenuhi syarat sebagai asas fundamental norma karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang dimaksud Pancasila sebagai asas fundamental norma adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain. B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang diisi dan kedudukannya tidak dapat diubah. C. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Jawabannya adalah iya, B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang diisi dan kedudukannya tidak dapat diubah. Lanjut nomor 93. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, serta menghormati pemeluk agama lain merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang dimaksud adalah A. Nilai kerohanian, B. Nilai filosofis, C. Nilai filsafat, D. Nilai abstrak, E. Nilai umum. Jawaban yang benar adalah iya betul, nilai kerohanian ya. Lanjut nomor 94. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara, B. Kemauan negara, C. Keputusan bersama seluruh rakyat, D. Pemikiran negara baru, E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jawaban yang tepat adalah iya betul, dasar dan ideologi negara. Lanjut nomor 95. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Dr. Andes Mohatta, B. Muhyamin, C. I.R. Soekarno, D. Dr. Rajiman Widyoningrat, E. Supomo. Jawabannya tepat adalah iya, I.R. Soekarno. Lanjut nomor 96. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah iya betul, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lanjut nomor 97. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah iya betul, C ya, sila ketiga. Lanjut nomor 98. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawabannya tepat adalah iya betul, B. Sila kedua. Lanjut nomor 99. Yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah A. Menjunjung tinggi negara di kancah internasional, B. Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar, C. Lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara,
D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. E. Negara berdasarkan hukum agama. Jawaban yang tepat adalah iya, D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan. Lanjut nomor yang terakhir, nomor 100 dari 100 materi soal perangkat desa ya. Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang tepat adalah iya, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya teman-teman ya, sudah mencapai 100 soal ya. Teman-teman bisa cek untuk part atau sesi pertama, kedua, ketiga di deskripsi video ya. Sekali lagi mohon support dan dukungannya untuk subscribe, like, dan komen serta share ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Nanti kedepannya kita bahas lagi ya untuk materi soal perangkat desa yang lain. Oke, thank you, salam sukses, salam semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.